Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fitri Khotimah dari jurusan Tadris IPA kelas A semester 5 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan bahan ajar yang saya buat berupa modul untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran yang diampu oleh Ibu Aziza Karinia, MPD. Nah, bahan ajar yang saya buat kali ini berupa modul. Nah, modul di sini akan membahas struktur dan jaringan otot. Modul itu sendiri yaitu merupakan bahan ajar yang dikemas secara sistematis dan utuh. Dan modul ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik sesuai dengan tingkatan dan jenjang sekolah. Di sini saya membuat modul untuk jenjang sekolah SMP atau MTS kelas 8. Nah, dalam modul itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran disebutkan bahwasanya adalah diharapkan setelah dicapai materi ini adalah siswa dapat mengikuti pembelajaran, kemudian diharapkan dapat menganalisis struktur dan fungsi otot sesuai dengan panduan. Kemudian setelah tujuan pembelajaran di sini terdapat tes awal. Tes awal ini untuk menguji apakah sebelum mengikuti pembelajaran siswa sudah belajar sebelumnya atau kemampuan siswa sebelum belajar mengenai materi tersebut sehingga nanti bisa diukur mengenai tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian bagian selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan di sini menyebutkan mengenai deskripsi umum dari pembelajaran yang disampaikan atau akan disampaikan. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Dalam pengalaman belajar ini disampaikan rincian materi mengenai apa yang hendak disampaikan. Dan pada modul ini saya menyampaikan menuliskan materi berupa struktur dan fungsi otot, kemudian ada 3 jenis jaringan otot, dan juga yang terakhir adalah kelainan pada otot. Nah, setelah mencapai materi atau menuliskan materi yang sudah disampaikan, di sini terdapat rangkuman. Rangkuman ini bertujuan untuk mempermudah proses belajar siswa atau siswa dapat belajar dengan efektif dan efisien. Rangkuman ini berisi intisari dari materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, setelah terdapat rangkuman, kemudian terdapat tes akhir. Tes akhir di sini sama persis dengan tes pada awal modul. Sama persis dengan ini. Kenapa dibuat sama persis? Karena ketika tes awal dan tes akhir itu sama, kita akan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mendapatkan materi. Dan ini akan menjadi salah satu tolak ukur melihat ketercapaian proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, selain tes akhir, kita cantumkan kunci jawaban. Karena salah satu dari sifat atau karakteristik modul itu adalah self instruction, yaitu membuat siswa itu belajar mandiri. Sehingga disediakan kunci jawaban supaya siswa tersebut dapat mengoreksi mana yang betul dan mana yang salah dari apa yang ia kerjakan. Kemudian ada referensi, karena ketika kita menuliskan materi, pasti kita akan menyadut dari referensi lain. Seperti itu. Dan selanjutnya, mengenai karakteristik modul. Modul ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu self-interaction, kemudian self-contained, stand-alone, adaptive, dan use-friendly. Nah, pertama itu self-interaction. Dalam siswa, ketika belajar menggunakan modul, itu bisa belajar mandiri. Sehingga tadi terdapat tes awal, tes akhir, dan juga kunci jawaban. Kemudian pada self interaction itu juga terdapat tujuan pembelajaran supaya siswa itu mengetahui apa tujuan kita ketika kita belajar materi ini. Nah,
Tersedia juga contoh dan ilustrasi supaya tidak mengawang-awang. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu self-contained, yaitu terdapat materi pembelajaran dan tujuan siswa belajar tuntas. Selanjutnya yaitu stand alone, yaitu modul ini tidak bergantung pada bahan ajar atau media belajar yang lain. Selanjutnya adaptif. Karakteristik adaptif ini siswa dapat menilai daya eh, modul ini dapat menilai daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi sehingga modul ini juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Dan karakteristik yang terakhir yaitu user friendly, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan istilah yang sering digunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.